Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Madika, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu mengenai rinitis. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Audi Ihsani, ada Bunga Nur, ada Christina Febiola, ada Lestari Mahardika, saya sendiri, ada Nena Fauzia, dan ada Sri Devi Anggraini. Nah, berikut adalah pokok bahasan dari materi kali ini. Yang pertama ada definisi, lalu ada klasifikasi atau golongan obat, ada mekanisme obat dan efek farmakodinamiknya, ada prevalensi, patofisiologi, etiologi, simptom, diagnosis, terapi farmakologi, terapi non-farmakologi, algoritma atau penata laksanaan penyakit, dan yang terakhir ada contoh kasus serta solusinya. Nah, yang pertama ada definisi. Definisi rinitis alergi yaitu suatu penyakit inflamasi pada mukosa hidung yang disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien yang sebelumnya sudah tersensitisasi dengan alergen yang sama, sehingga dilepaskannya mediator-mediator kimia pada saat pasien terpapar kembali dengan alergen yang sudah pernah memapar pasien tersebut. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi atau golongan obatnya, dibagi menjadi dua. Ada untuk rinitis alergi intermiten dan ada untuk rinitis alergi persisten. Untuk rinitis alergi intermiten kemudian dibagi menjadi dua kelas lagi. Ada untuk kelas ringan dan ada untuk kelas sedang hingga berat. Yang untuk kelas ringan digunakan obat antihistamin H1 generasi 1. Contoh itu CTM dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per harinya yang dibagi menjadi 3 dosis. Apabila terdapat gejala hidung tersumbat, dapat ditambahkan di dekongestan. Misalkan pseudoephedrine dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan per dosisnya diberikan 3 kali sehari. Nah, untuk kelas sedang hingga berat itu dapat diberikan dua jenis macam obat, ada antihistamin H1 generasi 2, ada antihistamin generasi 3. Untuk antihistamin H1 generasi 2, contoh obatnya itu cetirizine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan sekali diberikannya itu sekali sehari atau bisa 2 kali sehari pada anak usia kurang dari 2 tahun. Nah, untuk antihistamin generasi 3, dia itu untuk anak lebih dari 2 tahun. Contohnya itu desloratadine dan levocetirizine. Apabila tidak ada perbaikan dan penyakit gejalanya bertambah berat, dapat diberikan kortikosteroid. Misalnya prednison 1 mg per kilogram berat badan per hari dapat dibagi menjadi 3 dosis. Untuk jangka waktu penggunaan obatnya itu paling lama 7 hari. Nah, selanjutnya adalah rinitis alergi persisten. Untuk rinitis alergi persisten dia dibagi dua juga, ada untuk kelas ringan dan ada untuk kelas sedang hingga berat. Untuk kelas ringan dia itu dapat menggunakan antihistamin generasi 2, contohnya cetirizine, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Apabila gejalanya tidak kunjung membaik, dapat diberikan kortikosteroid intranasal, contohnya itu mometasone furoat atau fluticasone propionat. Nah, untuk kelas sedang hingga berat dapat diberikan kortikosteroid intranasal dalam jangka waktu lama dengan evaluasinya itu 2-4 minggu. Apabila diperlukan lagi, dapat ditambahkan pula obat-obat simptomatiknya seperti rinitis alergi intermiten sedang atau berat. Dapat digunakan obat dengan golongan si intermiten sedang atau berat itu. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme obat dan efek farmakodinamiknya. Ada yang kelas antihistamin H1 oral itu nama generiknya itu kan ada dibagi dua, ada generasi 1, ada generasi 2. Untuk generasi 2 itu contohnya cetirizine, ebastin, fexofenadine, loratadine dan lain-lainnya. Untuk generasi 1 itu contohnya ada chlorpheniramine, clemastine, hidroksizin dan lain-lainnya. Mekanisme kerjanya sendiri itu dapat menghambat reseptor H1 dan dia juga memiliki beberapa aktivitas anti alergi. Efek sampingnya untuk generasi 2 dia itu tidak terjadi sedasi pada kebanyakan obat, terus tidak ada efek antikolinergik, nggak ada kardiotoksisitas, terus akrifastin dia itu punya efek sedatif, sementara azelastin oral dia dapat menyebabkan sedase dan rasa pahit pada mulut. Untuk generasi 1 dia umumnya memiliki efek sedasi, lalu dia memiliki efek antikolinergik. Nah, masih di kelas antihistamin H1 oral itu ada juga yang jenisnya itu kardiotoksis. Contoh obatnya itu kayak asfemizol sama terfenadin. Lalu untuk golongan selanjutnya itu ada antihistamin H1 lokal. Contoh itu intranasal atau intraokuler.
Contoh obatnya azelastine dan levocabastine. Dia mekanisme kerjanya itu sama, dia menghambat reseptor H1 juga. Sementara si azelastine itu dia punya aktivitas anti alergi. Nah, untuk efek sampingnya biasanya itu menimbulkan efek samping lokal yang ringan aja, dan sementara untuk si azelastine itu dia menimbulkan rasa pahit pada beberapa penderita. Lalu untuk golongan selanjutnya ada kortikosteroid intranasal. Contoh obatnya ada beclomethasone, budesonide, flunosonide, dan lain-lainnya. Mekanisme kerjanya dia mengurangi hiperaktivitas hidung. Lalu dia juga sangat poten untuk mengurangi antiinflamasi di hidung. Nah, untuk efek sampingnya dia juga dapat menyebabkan efek samping lokal yang ringan. Batas keamanannya dia tuh sebenarnya lebar terhadap efek samping sistematik, tapi tetap ada. Lalu ada gangguan pertumbuhan yang dapat diakibatkan oleh beberapa molekul tertentu yang ada di obatnya. Lalu pada anak kecil harus dipertimbangkan juga kombinasi obat intranasal sama inhalasinya. Nah, untuk golongan terakhir itu ada kortikosteroid oral. Contohnya itu dexamethasone, hidrokortison, metilprednisolon, prednisolon, dan lain-lainnya. Mekanisme kerjanya itu dia mengurangi inflamasi nasal secara poten dan mengurangi hiperaktivitas nasal. Nah, untuk efek sampingnya dapat terjadi efek samping sistemik pada obat-obatan ini. Terus untuk suntikan depot dia dapat menyebabkan atrofi jaringan lokal. Nah, selanjutnya untuk prevalensi. Prevalensi untuk rinitis alergi itu ada sekitar 20% sampai 30% penderita dari total populasi di dunia. Lalu kalau untuk di Indonesia sendiri itu ada sekitar 1,5 sampai 12,40%. Dan angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi. Patofisiologinya itu dibagi dua, ada yang fase awal sama fase lambat. Untuk fase awal dia itu timbul proses gejala-gejalanya itu dia timbul dalam beberapa menit setelah pasien terpapar alergen. Yang pertama, prosesnya itu alergi atau alergennya itu dia masuk ke hidung kan. Lalu akibatnya dapat terjadi peningkatan IgE yang akan berikatan dengan si sel masnya ini. Nah, karena ada peningkatan IgE sama sel masnya ini, terjadilah degranulasi si sel masnya. Karena degranulasi sel mas ini, dia akan menambah atau akan melepas mediator-mediator seperti histamin, triptase, kininogenase, sama heparin. Nah, si mediator-mediator inilah yang dapat memicu gejala-gejala pada saat kita terjadi alergi. Kayak dia tuh pas kita terjadi gejala alergi itu tuh karena si mediator-mediator ini dilepaskan. Nah, akibat dilepaskannya mediator-mediator ini, maka terjadi peningkatan permeabilitas pada pembuluh darah kita, atau pembuluh darah pasien maksud saya. Selanjutnya akibatnya akan timbul gejala klinis kayak misalkan bersin, edema mukosa, hidung berair, dan gatal. Nah, sementara untuk fase lambatnya itu pada fase akhir gejala klinis itu dapat timbul kongesti. Kongesti itu adalah saat terjadi penimbunan atau pengumpulan darah di suatu area. Nah, gejalanya itu biasanya timbulnya itu sekitar 4 sampai 6 jam setelah pasien terpapar alergen akibat reaksi inflamasi jaringan yang berkepanjangan. Nah, untuk gejala rinitis alergi fase lambat ini itu gejalanya itu ada hidung tersumbat, kurangnya penciuman, hiperaktivitas hidung yang disebabkan oleh eosinofilia pada mukosa hidung. Eosinofilia itu ketika tubuh kita merespon ada alergen, itu yang salah satu yang berperan itu kan sel darah putih kan. Nah, si sel darah putih itu apabila dia berperan terlalu banyak, itulah yang disebut eosinofilia. Nah, adapun teori mengenai gimana si eosinofilia ini dapat terjadi, itu ada teori karena terjadi peningkatan kemotaksis. Terus ada juga ekspresi molekul adhesi, atau teori lain itu bertambah lamanya hidup eosinofil di dalam jaringan. Nah, selanjutnya adalah etiologi. Untuk etiologi dia itu dibagi berdasarkan cara masuknya alergen ke dalam hidung, ke dalam tubuh. Misalkan
Contohnya itu alergi inhalan, alergi kontaktan, alergi ingestan, dan alergi injektan. Untuk alergi inhalan, alergi ini masuk bersama dengan udara pernafasan. Misalkan polusi udara atau airborne allergen. Misalkan contohnya itu ada bulu binatang atau serbuk sari. Nah, untuk selanjutnya itu ada alergi kontaktan. Alergi ini perannya itu nggak begitu signifikan karena alergen ini biasanya lebih berdampak pada kontak secara dermatitis, kontak secara kulit. Nah, selanjutnya adalah alergen ingestan. Alergen ini masuknya itu ke saluran cerna. Alergen ini biasanya lebih berperan pada bayi, seperti susu, telur, coklat, ikan, dan udang kayak gitu. Lalu ada alergen injektan. Alergen ini biasanya nggak berdampak signifikan tapi tetap dapat memicu eksaserbasi pada rinitis alergi. Contohnya itu obat-obatan yang disuntikan ataupun venom dari gigitan suatu serangga. Nah, selanjutnya kita masuk ke simptom atau gejala. Simptomnya itu dapat berupa bersin-bersin, rasa gatal, rinore atau hidungnya itu meler, berair, lalu dapat juga berupa hidung tersumbat. Diagnosis rinitis. Diagnosis rinitis itu pada dasarnya dilakukan melalui uji klinis. Yang paling hemat biaya itu, yang paling sering dilakukan adalah uji tusuk atau tes IgE serum spesifik in vitro. Namun ada tes-tes pelengkap lain, contoh itu kayak evaluasi objektif dari sumbatan hidung, seperti rinometri akustik, rinomanometri anterior aktif, atau pengukuran aliran inspirasi hidung puncak. Ada juga penilaian indera penciuman dengan menggunakan alat olfaktometri. Nah, berikut kita tampilkan diagram diagnosis untuk pasien rinitis. Pertama-tama ditanyakan dulu apakah area anterior rinoreanya ini berair atau ada bersin-bersin. Apabila iya, maka pasien mungkin saja alergi. Apabila tidak, pasien punya kemungkinan tidak alergi. Nah, apabila iya, ditanyakan lagi apakah gejala ini muncul setiap tahun di jangka waktu yang sama, di waktu yang sama. Apabila iya, maka kemungkinan pasien alergi. Dan ditanyakan lagi apakah si alerginya ini mengakibatkan memiliki pengaruh pada mata pasien. Seperti kayak misalkan matanya jadi gatal, berair, atau menjadi merah. Nah, apabila iya, maka kemungkinan besar bahwa pasien ini alergi. Maka selanjutnya apabila jawabannya adalah iya, dikonfirmasi dengan melakukan prick atau spesifik IgE test. Selanjutnya tadi kan apabila pasien tidak berair kan hidungnya, area hidungnya, maka dilakukan postnasal drip mucopollenrinorea. Itu pasien hanya menjadi suspek untuk penyakit rhinosinusitis atau dia nasal polyps. Dapat dikonfirmasi dengan diagnosis ORL atau CT scan. Nah, hasilnya itu untuk yang IgE test apabila hasilnya positif, maka dinyatakan pasien itu alergik rinitis. Namun apabila tidak, maka dinyatakan suspek non alergik rinitis. Selanjutnya kita masuk ke terapi farmakologi. Terapi farmakologi dibagi menjadi 4. Itu ada anti asma dan PPOK, ada antihistamin dan anti alergi, ada hormon kortikosteroid, ada dekogestan nasal, dan preparat nasal lainnya. Untuk penelitian yang pertama, anti asma dan PPOK, contoh obatnya yang pertama ada Montelukast. Dia indikasinya dia itu digunakan secara tunggal dan dapat dikombinasikan dengan antihistamin. Kontraindikasinya itu yang memiliki hipersensitivitas. Contoh obatnya itu Singulair. Lalu ada kelompok obat ketotifen yang indikasinya itu dia menghambat pelepasan mediator dari sel yang terlibat dalam reaksi hipersensitivitas. Kontraindikasinya dikontraindikasikan untuk wanita hamil dan menyusui serta yang memiliki glukoma sudut sempit. Efek sampingnya dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, mengantuk, mulut kering. Contoh obatnya itu ada Intifen, Scanditen, Provitas, Tosma, dan Zanditen. Yang ketiga ada Iptropium bromida. Indikasinya itu untuk mengendalikan gejala rinore secara efektif, tetapi tidak mempengaruhi gejala bersin-bersinnya atau hidung tersumbatnya. Kontraindikasi dikontraindikasikan pada yang memiliki hipersensitivitas. Dan contoh obatnya itu ada Antrofen, Berodual, dan Farbifen. Nah, selanjutnya ada yang kelompok antihistamin dan anti alergi.
Antihistamin baik generasi pertama dan keduanya itu indikasinya itu untuk meredakan alergi melalui aksinya terutama pada reseptor histamin, yaitu reseptor H1. Nah, efek sampingnya itu dapat menyebabkan kantuk, mulut kering, diplopia, penglihatan menjadi buram, dan retensi urin. Contoh obatnya itu ada azatadin, brompeniramin, cetirizine, ebastin, dan mizolstin. Nah, golongan obat selanjutnya adalah hormon kortikosteroid. Hormon kortikosteroid itu indikasinya untuk meredakan inflamasi, menurunkan permeabilitas kapiler, mengurangi produksi mukus atau lendir, vasokonstriksi, menghambat respon awal dan akhir paparan alergen. Kontraindikasinya dikontraindikasikan pada yang memiliki tukak lambung, gangguan fungsi ginjal, glukoma, dan hipersensitivitas. Contoh obatnya itu kayak misalkan betametason, dexamethasone, metilprednisolon, prednisolon, dan triamnicolon. Nah, selanjutnya ada dekongestan. Dekongestan itu diindikasikan digunakan dengan antihistamin untuk mengatasi gejala hidung tersumbat akibat adanya alergi. Nah, kontraindikasinya dikontraindikasikan pada yang memiliki hipertensi, gangguan jantung, hipertiroid, retensi urin, diabetes, dan pasien yang sedang menggunakan golongan obat monoamin oksidasi inhibitor. Contoh obatnya itu kayak misalkan nepazolin, oximetazolin, sama tetrahydrozolin. Lalu ada steroid nasal topikal. Indikasinya itu untuk menghentikan jumlah sel-sel emas di dalam hidung sehingga dapat mengurangi sekresi lendir dan pembengkakan mukosa rongga hidung. Dikontraindikasikan pada yang memiliki hipersensitivitas. Efek sampingnya itu dapat berupa sakit kepala, epistaksis, kandidiasis mulut dan kerongkongan, sama tenggorokan kering. Contoh obatnya itu kayak misalkan beclomethasone, budesonide, cyclosonide, fluticasone, dan triamnicolon. Nah, selanjutnya adalah terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi itu dapat berupa obat-obatan herbal, mengubah gaya hidup, atau akupuntur. Untuk terapi herbal, obat-obatan herbal, contoh obat-obat herbal yang diberikan itu seperti herbal legundi atau Vitex trifolia, sama temulawak, kurkuma santoriza. Terapi herbal itu diberikan di dalam bentuk rebusan selama 28 hari dengan interval 2 hari dan diminum setiap 2 hari sekali setelah makan dengan dosis 4.500 mg per hari per subjek, sehingga dapat menghambat pelepasan histamin dari sel RBL2H3 yang disebabkan DNPBSA sebagai antigennya. Nah, selanjutnya dapat pula dengan mengubah gaya hidup. Contoh itu dapat menghindari alergen yang menjadi pencetus terjadinya alergi. Kayak misalkan kelembaban rumahnya itu harus dijaga sehingga nggak ada jamur yang tumbuh, dan dapat menghilangkan jamur-jamur yang sudah ada dengan melakukan disinfektan. Nah, terus apabila pasien memiliki alergi terhadap hewan, kayak misalkan bulunya, maka dapat mengeluarkan hewan dari rumah. Jadi hewan itu ditaruh di area luar rumah aja, jangan di dalam rumah. Terus mengurangi paparan terhadap tungau debu dengan menutup tempat tidur dengan penutup kedap air dan mencuci spray dengan air panas yang memiliki sedikit manfaat untuk pencegahan terjadinya alergi. Nah, terus pasien dengan alergi rinitis akibat musim, kayak misalkan musim tumbuh bunga karena serbuk bunganya masuk ke hidung kan, dapat menutup jendela, meminimalisir waktu yang dihabiskan di luar selama musim serbuk sari. Lalu dapat juga memakai masker pada saat keluar berkebun atau memotong rumput untuk pencegahan terjadinya alergi. Nah, terapi non-farmakologi yang terakhir dapat pula dengan akupuntur. Akupuntur itu dapat dilakukan dengan titik-titik sebagai berikut. Misalkan itu ada yin tang dan yin xiang. Yaitu untuk bisa apabila akupuntur dilakukan pada titik itu, dia dapat menghilangkan sumbatan pada hidung. Terus yin xiang juga dia dapat mengeliminasi angin dan panas yang terdapat di tubuh. Lalu dapat juga Zusanli, titik Zusanli, yaitu baik untuk limpa dan lambung, tonifikasi qi dan darah serta menguatkan sistem imun dan mengeliminasi lembab. Lalu ada Tai Bai, dia itu titik itu berfungsi untuk menguatkan dan meregulasi qi, limpa serta mengeliminasi lembab dan panas. Selanjutnya ada algoritma penyakit. Yang pertama yang harus dilakukan oleh penderita rinitis itu adalah melakukan kontrol lingkungan yang tepat. Namun apabila tidak efektif dapat dilakukan pengobatan. Pengobatan tunggal itu
dapat menggunakan 4 jenis obat. Yang pertama antihistamin, apabila pasien bersin-bersin, gatal, hidung berair, dan gejala matanya gatal atau merah. Lalu dapat juga menggunakan steroid intranasal untuk ya pasien yang mengalami bersin-bersin, gatal, hidung berair, atau hidungnya tersumbat. Lalu dapat juga menggunakan antihistamin intranasal untuk pasien yang hidungnya berair dan gatal. Lalu dapat juga menggunakan antikolinergik intranasal untuk pasien yang hidungnya berair. Nah, lalu diamati efikasinya. Apabila gejala terkontrol tetapi efek sampingnya mengganggu, dapat dilakukan penyesuaian dosis atau mengganti obat dengan golongan yang sama. Nah, apabila gejalanya tidak terkontrol, amati kepatuhan terapinya. Pasien tepat dosis apa enggak, tepat waktu konsumsi atau enggak. Nah, apabila pasien tidak patuh, dapat didiskusikan alasannya dengan pasien. Namun apabila pasien patuh, dosisnya dapat disesuaikan atau bisa mengganti obat lain dengan golongan yang berbeda, atau bisa menambahkan obat dari golongan lain dengan golongan terapi yang berbeda. Nah, selanjutnya diamati apakah gejalanya terkontrol atau tidak. Nah, selanjutnya untuk rinitis perennial, apabila gejala terkontrol dengan efek samping minimal, maka terapi dapat diteruskan dan dipantau dalam 6-12 bulan. Nah, selanjutnya untuk rinitis musiman, apabila sekali gejala terkontrol dengan efek samping minimal, maka terapi dilanjutkan sampai musim alergi terapi pasien itu berakhir. Lalu didiskusikan lagi kapan terapi harus dimulai lagi. Nah, apabila gejala masih tidak terkontrol, dapat dipertimbangkan menggunakan Montelukast. Pertimbangan tambahannya, apakah pasien perlu menjalankan imunoterapi jika farmakoterapi tidak cukup efektif. Nah, berikut adalah contoh kasus dan SOP pengobatannya. Jadi kita punya kasus, ada Bambang Sudirman. Dia itu pria berumur 35 tahun, dia punya riwayat rinitis alergi 2 bulan belakangan. Gejalanya itu dia mengalami batuk-batuk, kesulitan bernafas, dan wheezing. Bambang Sudirman ini memelihara kucing sebagai hewan peliharaannya selama 4 tahun kebelakangan. 2 tahun semenjak memelihara kucing, dia rinitis alerginya ini makin memburuk. Dia tidak pernah mengalami asma, tapi kakek dari Bambang Sudirman itu mengalami asma sejak kecil. Kemudian dilakukan beberapa tes, ada metacolin challenge test, terus ada alergi skin prick test, ada alergi makanan, dan tes-tes lainnya. Selanjutnya kita selesaikan dengan metode SOAP. Yang pertama, secara subjektif dituliskan namanya Bambang Sudirman, umurnya 35 tahun, jenis kelamin pria, keluhannya batuk, kesulitan nafas, dan wheezing. Riwayat penyakitnya ada rinitis alergi, riwayat pengobatan belum ada. Nah, lalu dilakukan pengamatan objektif. Pengamatan objektif dilakukan beberapa jenis pemeriksaan seperti metacolin challenge test, hasilnya positif, disimpulkan tidak normal. Lalu alergi skin prick test dengan 55 inhalan dan alergen makanan, hasilnya positif, disimpulkan tidak normal. Tes selanjutnya adalah AHA ratio Dipteronisus, hasilnya 3+, disimpulkan tidak normal. Ada Devarin, hasilnya 2+, disimpulkan tidak normal. Ada mugwort, itu jenis tanaman ya, mugwort tuh hasilnya 4+, disimpulkan tidak normal. Ada ragweed, hasilnya 5+, disimpulkan tidak normal. Dan tes serum spesifik IgE terhadap epitelium kelinci, hasilnya 4,86 kayu per liter, kesimpulannya tidak normal juga. Selanjutnya dilakukan assessment berdasarkan keluhan pasien yang mengalami batuk, kesulitan bernafas, dan wheezing, serta data hasil laboratorium di tahap objektif. Itu pasien menunjukkan hasil positif, sehingga pasien diagnosis menderita rinitis alergi yang diperparah dengan adanya alergen berupa bulu kucing dan beberapa alergen lain yang dapat membuat si rinitis itu berkembang menjadi asma. Nah, pengamatan selanjutnya adalah plan atau perencanaan terapi. Tujuan terapinya yang ditentukan adalah mengurangi gejala akibat paparan alergen, hiperaktivitas non-spesifik, dan inflamasi. Lalu ada perbaikan kualitas hidup pasien sehingga dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Lalu dapat menghilangkan gejala rinitisnya dan menghilangkan penyebab rinitis alergi. Sasaran terapinya adalah gejala rinitis alergi,
Penyakit rinitis alergi, terapi non-farmakologinya itu hindari alergen agar alergi tidak bertambah berat. Terapi farmakologinya itu dapat diberikan loratadin tablet 10 mg dan dextromethorphan tablet 15 mg. Berikut adalah daftar pustaka kelompok kami dan ada buku-buku yang kami gunakan untuk materi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.